Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita kembali berjumpa di program Hikmah. Ya, di program ini kita akan menyimak kisah seseorang yang mengalami perubahan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di siang hari ini kami sudah terhubung dengan Ibu Siti Mardiah yang saat ini berada di Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan menceritakan kisah beliau menjadi seorang mu'alaf. Baik, langsung saja kita sapa Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Ya. Baik, alhamdulillah. Ibu Siti, bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, Kalimantan Barat, Ketapang ini panas, cerah sekali. Baik, alhamdulillah. Kalau untuk Ibu sendiri sehat ya, Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Dengan kegiatan rutinitas yang Allah berikan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum Ibu bercerita tentang kisah perjalanan Ibu menjadi seorang mu'alaf, nah Bu Siti bisa menceritakan terlebih dahulu, sebetulnya Ibu emang asli dari Ketapang, Kalimantan Barat atau bagaimana, Ibu? Ya, saya sekeluarga itu berasal dari Solo. Ibu saya Solo, bapak saya Wonogiri. Jadi kami transmisi ke Kalimantan Barat. Ya, tahun berapa, Ibu? Tahun 1984. Jadi waktu itu memang Ibu lahir di Solo, kemudian tahun 84 mengikuti orang tua bertransmigrasi ke Kalimantan Barat ya? Ya, Kalimantan Barat. Baik. Nah, kemudian untuk masa kecil Ibu bisa diceritakan sedikit, misalnya pergaulannya dengan siapa, kemudian selama masa kecil itu ya, masa sekolah itu mengenyam pendidikannya seperti apa? Iya, kami sekeluarga itu transmigrasi tahun 1984 di daerahnya namanya Spontijaya. Cuman kami di sana hanya 2 tahun sampai tahun 1986. Karena bapak saya kembali lagi merantau ke Ketapang. Ketapang itu ibu kotanya dari kabupaten, apa tuh namanya, daerah kecamatannya gitu. Jadi bapak saya pergi lagi ke kabupatennya yang lebih besar lagi. Dan Ibu mengikuti? Jadi, ya, kami mengikuti. Saya 2 bersaudara. 12 bersaudara? Berdua. Oh, 2. Berdua bersaudara. Ibu saya, bapak saya, lalu ada mas saya, lalu saya. Baik. Nah, bapak itu jualan bakso di sana. Ya. Ya. Baik. Nah, kemudian kalau untuk dari keluarga Ibu sendiri atau keluarga besar dari orang tua ini tadi memang awalnya juga non-muslim atau bagaimana? Ya, orang tua saya dan saya dahulunya itu muslim. Ya, muslim. Sampai dibawa ke Ketapang, saya muslim. Saya SMA, saya masih muslim. Seperti itu. Dari TK, SD, SMP, SMA, saya di Ketapang, masih muslim saat itu saya. Baik. Dengan latar belakang pendidikan dari umum atau memang juga dari berbasis agama? Masih umum. ya? Waktu TK masih umum, SD umum, SMP umum. Saat SMA, saya SMA yang yayasan non-muslim. Oh, begitu. Jadi ketika SMA masuk di yayasan non-muslim? Ya. Meskipun waktu itu masih tetap muslim ya? Ya, masih tetap muslim. Kemudian karena penasaran saya di saat SMP itu yang saya muncul itu. Penasaran soal apa ini? Soal, karena saya tuh pada saat masih kecil, masih SD gitu tuh, saya mendapatkan disuruh ngaji, belajar sholat, itu tuh mendapatkan guru pengajar semua itu
menurut saya itu galak-galak sekali. Oh, begitu ya. Segalak apa sih? Sampai sekarang juga masih ingat begitu. Ya, mungkin itulah ya Bu ya, kalau kita masih kecil terlalu digalakin tuh sampai besar tuh masih teringat gitu. Iya, iya. Jadi saya sama orang tua saya disuruh ngaji itu pada saat SD. Mm-mm. SD diantarkan di guru ngaji saya, dan guru ngaji saya itu galak sekali. Di samping dia itu ada rotan. Kalau kita gugup, kalau kita tidak lancar, itu tangan jari kita itu udah pasti dipukul itu, dan itu saya merasakan sakit sekali. Oh, ya, 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 baik. Ya, sampai seperti itu ya. Makanya ini juga bisa dikatakan menimbulkan trauma ya, sampai dewasa begitu. Itu waktu SMP? Belum, itu Oh, waktu SD. SD. Waktu SD ya, baik. Dan Ibu masih tetap merasa sedih ya kalau mengingat kejadian tersebut ya? Jadi tangan saya dipukul, perut saya ditusuk pakai rotan seperti itu. Ya, baik Ibu. Kemudian itu yang mungkin Waktu SMP saya masuk, saya melihat guru yang non Muslim, dia begitu baik, oh ya, begitu baik. Kalau saat dia doa itu mereka tenang aja. Dan saat SMP saya juga menemukan guru agama Islam tuh galak sekali. begitu Jadi ya. pada saat SMP itu, kenapa harus galak? Kenapa harus pakai fisik? Saya tuh masih ingat waktu SMP itu, paha saya itu betis saya dipukul juga pakai penggaris. Ya, baik itu SD sudah mengalami kekerasan, SMP terulang lagi begitu ya. Kemudian Dan pada waktu itu kan Islam bukan seperti sekarang bisa membaca ayat pengertiannya bahasa Indonesianya, artinya. Kalau zaman dulu itu kan waktu saya SD dan SMP itu hanya kita membaca Arabnya tanpa tahu artinya itu apa. Iya. baik. Setelah kita menelusuri ke sini, baru di zaman sekarang inilah kita mengetahui arti-artinya. Jadi kadang tuh saya tuh menyesalnya kenapa dulu itu tidak artinya yang di apa namanya diutamakan. Diajarkan ya. Baik, kemudian selepas SMP Ibu masuk ke SMA dari Yayasan Non Muslim. Ini apakah keinginan dari Ibu sendiri atau mungkin dari orang tua? Keinginan saya sendiri, karena orang tua saya itu membebaskan saya mau sekolah di mana, membebaskan saya. Pada saat SMP itu saya menemukan guru non Muslim yang menurut saya itu saat itu tenang, baik, dan saya ketemu guru agama Islam di SMP itu yang galak sekali. Jadi saya tuh penasaran, ibu ini agamanya apa sih? Saya sampai tanya, ibu agama apa? Saya bilang gitu. Dia bercerita, oh doanya seperti itu, bukan seperti saya. Langsung dia bercerita, oh agama saya itu Kristen, katanya gitu. Baik. Oh gitu ya Bu ya. Akhirnya saya waktu SMA, orang tua saya membebaskan saya untuk sekolah di mana. Saya memilih di SMA Santo Yohanes, Yayasan Katolik di Ketapang. Baik. Dan di sana saya itu nanya-nanya terus dengan susternya, ini tuh gimana, itu gimana, saya tanya-tanya itu terus. Sampai saya kuliah, akhirnya saya meneruskan lagi di Salatiga, itu juga di Yayasan Non Muslim juga. Di Salatiga? Iya, di Salatiga. Oh, saya baik. kuliah Jadi ketika selepas SMA, kuliah kembali di Yayasan Non Muslim, itu sebetulnya Ibu juga masih Muslim waktu itu? Masih, saya masih Muslim. Sampai saya menamatkan SMA, itu saya masih Muslim. Kemudian bisa keluar dari Islam itu sejak kapan? Sejak saya kuliah. Karena waktu orang tua saya tidak berani untuk mengutarakan gitu, saya tidak berani. Pasti membuat orang tua saya kecewa.
Tapi apa yang saya alami waktu masih kecil pun saya tidak berani bicara ke mereka. Nggak berani cerita ya? Berani, kenapa saya itu di rumah tidak pernah dimarah, tidak pernah dipukul, tapi di tempat pengajian kenapa saya dipukul? Karena saya Baik. Nah, ketika kemudian Ibu mulai keluar dari Islam, ini ketika kuliah masuk tahun keberapa? Kemudian apakah juga orang tua mengetahui? Saya masuk non-muslim itu waktu kuliah semester pertama. Oh, langsung ya semester pertama. Ketika saya udah di Ketapang, langsung saya ke Jawa, ke Salatiga itu, saya kembali lagi menemukan dosen yang baik sekali. Baik, dan ternyata dia itu dosen juga pendeta. Jadi saya itu tanya-tanyanya lengkap sekali dia jawabnya seperti itu. Baik. Kemudian apakah orang tua juga mengetahui ketika Ibu memutuskan keluar dari Islam? Orang tua tidak tahu. Saya sembunyikan itu. Saya dibaptis itu awal-awal saya datang ke Salatiga. Ya. Saya dibaptis. Lalu saya setahun kemudian saya ada pulang ke Kalimantan datangin orang tua saya liburan kuliah. Di liburan kuliah itu orang tua saya itu bercerita, kita itu harus zakat itu 2%, dia seperti itu. Jadi sambil saya tuh mau berkata bahwa kalau di Kristen Katolik itu bukan 2%, saya bilang gitu. Di Kristen Katolik itu 10% dari penghasilan kita, saya bilang itu. Loh kok kamu tahu, katanya gitu. Tapi sampai situ saya tidak berani bahwa kalau saya itu bukan muslim lagi, itu saya tidak berani bilang. Baik, Ibu, kalau mohon maaf nih, kalau untuk pakaian sehari-hari ketika itu apakah memang setiap hari memang belum pernah atau belum mengenakan kerudung, begitu belum pakai pakaian tertutup? Kalau saya pada saat itu masih, saya kelahiran 82, Bu. Jadi waktu SD, SMP, SMA itu hijab itu tuh belum seperti sekarang. Belum familiar gitu, ya? Nah, belum. Dulu tuh masih aneh kalau kita melihat orang yang berhijab. Orang yang dulu itu masih SMP, SMA saya itu masih cewek-ceweknya masih pakai rok mini ya? Ya, masih rok pendek atau kaki panjang. Kalau sekarang kan kita melihat udah siswa tuh enak kaki panjang. Baik, itu dalam arti memang tidak ada perubahan dari penampilan ya, memang sehingga orang tua juga tidak curiga begitu. Nah kemudian Ibu, ini kan tadi dari kuliah mulai semester 1, kemudian Ibu tetap menjalani kehidupan sebagai seorang non-muslim. Nah, mungkin bisa dipersingkat. Ini kemudian Ibu kembali bisa menjadi seorang muslim, bagaimana ceritanya? Saya waktu udah dibaptis, itu saya bukan hanya sekedar menjadi orang yang bukan non-muslim, itu bukan. Saya benar-benar menjadi aktivis gereja. Saya mengikuti kegiatan ibu-ibu, saya mengikuti kegiatan pemuda, saya mengikuti kegiatan yang dimana di sana itu yang namanya sekolah minggu. Sekolah minggu itu saya tuh mengajar anak-anak. Kebetulan saya kuliahnya itu kan pendidikan. Jadi saya percayakan sama pendetanya itu untuk memegang anak-anak. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak bersikap di akhirat itu bagaimana. Saya seperti itu, Bu. Jadi bukan hanya kata orang itu bukan hanya atau Kristen Katolik KTP, tapi saya terjun benar-benar. Ya. Baik. Ya, karena penasaran saya waktu masih kecil itu. Ya. Kemudian itu sampai berjalan berapa tahun itu, Bu? Itu berjalan saya sampai menikah, sampai suami saya meninggal itu tahun 2016. Iya. Sampai 2019. Saya menjadi seorang non-muslim itu sampai 2019. Iya. Sampai. Ya. Jadi ketika suami meninggal, Ibu juga masih non-muslim, jadi 3 tahun berselang ya? Ya, saya masih aktif di gereja, masih aktif, masih dengan kegiatan saya. Ya. Baik, kemudian mulai menemukan hidayah ini bagaimana ceritanya, Ibu? Hidayah itu masuk tahun 2019 itu semenjak suami saya meninggal, saya tuh nggak bisa tidur awal. Jadi saya tuh tidurnya malam terus.
saat malam gitu tuh saya berpikir, ya, yang saya lihat orang tua saya. Jadi pada saat malam mereka tidur saya lihat. Nah, habis itu seperti beberapa hari gitu terus saya lihat itu. Jadi kalau malam pun saya tuh kadang kalau tidur gitu, kalau jam 2 jam 3 tidur tuh, mimpinya itu saya tuh kayaknya tuh pakai baju putih aja gitu. Mungkin seperti alat sholat kita gitu, Ya. mukena kita gitu. Mimpi apa saya bilang gitu. Nah, habis itu saya bangun lihat lagi orang tua saya. Orang tua Ya. saya sehat, enggak napa-napa. Mungkin ini yang dinamakan hidayah itu ya, Bu ya. Jadi Ya, tadi Ibu melihat orang tua, ini orang tua sedang melakukan apa? mereka sedang tidur aja. Oh, sedang tidur. Baik. Sedang tidur aja. Jadi kalau pas saya bangun, saya lihat gitu, hati saya itu seperti gimana gitu, kok kayaknya terpanggil gitu loh. Oh, ini orang tua saya gitu. Kalau dulu itu kan waktu saya non muslim itu ya mereka orang tua saya, orang tua kandung saya, ya udah sampai segitu aja. Ya. Tapi pada saat 2019 ini loh orang tuamu. Baik. Hidup Allah tuh jadi orang tuamu kayak itu. Ya, baik, sedikit flashback Ibu. Tadi ketika menikah kan masih dalam kondisi non muslim, berarti kemudian orang tua kan otomatis mengetahui. Nah, tanggapan dari orang tua setelah mengetahui putrinya non muslim bagaimana waktu itu? Waktu proses pernikahan saya itu saya diskusinya dengan bapaknya ibu saya. Jadi dengan Karena kakek ya? sempat saya memancing bahwa saya mau membawa calon saya ke Kalimantan dan mereka bertanya, calonmu itu agama apa? Saya bilang agama Kristen. Itu mereka udah marah. Orang tua marah ya? Abang saya marah, orang tua saya tidak terekspresi marahnya, cuma diam. Cuma yang ekspresi banget itu adalah mas saya. Kan saya melihat ekspresi mas saya itu, menurut saya itu berlebihan. Jadi saya diskusi dengan keluarga di Jawa, saya mau menikah, saya bilang gitu. Hanya semuanya diuruskan, dan kami menikah resmi. Ya, baik. Jadi kalau untuk dari orang tua sendiri memang tidak ada mungkin pelampiasan marahnya sampai seperti apa? Nggak ada Mungkin ya? mereka orang tua, jadi saking sayangnya, jadi mereka enggak terekspresikan. Baik. Nah, marah yang mas saya. Baik, ya. Ini sangat menarik sekali Ibu, nanti dilanjutkan lagi kita bincang-bincangnya, tapi kita harus istirahat dulu sejenak. Dan pemirsa tetap bersama kami di program Hikmah, kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa, kembali di Hikmah dan kita masih berbincang dengan Ibu Siti Mardiah yang berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat. Kita akan lanjutkan ya untuk menyimak kisah beliau, perjalanan Ibu Siti hingga menemukan hidayah kembali masuk ke Islam begitu. Ya, baik Ibu. Tadi terakhir ini ya sampai Ibu menikah dengan non muslim juga, kemudian suami Ibu juga sudah meninggal saat ini. Nah, kemudian Ibu juga setelah itu mulai ini ya, ketika sepeninggal suami itu jadi susah untuk tidur, malam-malam terbangun, kemudian melihat ke orang tua begitu, dan juga sering mimpi memakai baju putih begitu ya. Iya. Kemudian setelah itu seperti apa Ibu mungkin lanjutannya nih? Lalu orang tua saya itu, bapak saya kan sering menyetel MTA TV dia itu pagi-pagi dari bangku sholat subuh langsung dibukanya itu MTA TV. Ada yang ceramah tuh berkata bahwa orang tua itu adalah ridhonya Allah. Rajin-rajinnya sholat orang tua, kalau anaknya ada yang tidak Islam, tidak Muslim, itu
tidak bisa. Wah, itu pada saat saya pagi-pagi langsung, wah, ini kok kayak saya bilang gitu. Jadi saya bilang tuh, berarti kalau saat itu kan saya masih non-muslim. Kalau si non-muslim itu di saat kita berbuat baik, di saat kita rajin ibadah, Tuhan itu sudah menyiapkan kita surga buat kita. Memang sudah ditebus sama Dia, sudah jelas-jelas. Jadi di dunia ini berbuatlah baik dengan sesama. Tetapi pada saat saya mendengar di MTA itu, langsung saya berkata, lah, kasihan orang tua saya kalau seperti ini, saya bilang. Jadi di saat itu ego saya itu hilang. Di 2019 itu hilang. Saya bisa masuk surga dengan agama saya udah dijamin. Lah, orang tua saya tidak masuk surga, gimana ini, saya bilang. Itu saya panggilnya juga di situ, hidayahnya juga di situ. Jadi malam-malam melihat orang tua, lah, saya masuk surga, orang tua saya di ajaran agamanya tidak bisa masuk, mereka terhambat karena saya. Jadi saya berpikir nggak bisa seperti ini kalau saya mengegokan sendiri. Tapi pada saat itu logika saya juga berkata, loh, ini kan pilihan saya. Agama itu waktu kecil kan agamanya orang tua. Saat besar pilihan saya. Tapi kalau sudah Allah menjamah, Allah sudah pegang kita, semuanya runtuh, keegoan saya, logika saya itu udah runtuh semua, Bu. Makanya pada saat 2019 Lebaran Haji, pada saat itu saya langsung bilang ke orang tua saya akan kembali lagi ke orang tua. Saya bilang, saya akan kembali ke kalian. Saya bilang, saya akan kembali ke jalan Allah. Iya. Nah, waktu itu mungkin langsung ya, Bu ya. Jadi tidak ada mungkin keraguan, kebimbangan seperti itu untuk kembali ke Islam. Pada saat saya masih ego kuat dengan logika, ya sudah, saya memilih agama saya menjadi seorang Kristen yang sudah ditanggung di surga, yang sudah dijamin. Ngapain saya pusing-pusing lagi? Tinggal saya berbuat baik. Tetapi Allah memegang saya denganlah orang tuamu nggak bisa. Orang tuamu itu adalah imammu, jadi nggak bisa masuk surga. Jadi saya enak-enak masuk surga, lalu orang tua saya gimana? Gitu. Baik. Ya, alhamdulillah, ya, akhirnya Lebaran Haji 2019 itu saya membaca 2 kalimat syahadat bersama Pak Ustadz Edi, bersama Pak Sumadi beserta istri dan orang tua saya saat itu. Di mana itu, Bu? Itu di Ketapang. Saat itu perwakilan Ketapang masih di rumahnya Pak Sumadi. Baik, ya. Jadi memang ini ya, dari orang tua sendiri memang juga sudah mengaji di MTA waktu itu, tahun 2019 ya? Sudah dari awal, sebelum 2019, sebelum suami saya meninggal. Sudah, begitu. Semenjak ada perwakilan di MTA di Ketapang, orang tua saya sudah gabung. Cuma pada saat itu saya masih non-muslim. Baik, nah kemudian ketika akhirnya mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat, bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Saya tenang, saya senang, saya bahagia, karena saya berpikir, alhamdulillah orang tua saya, nanti kalau kami ke surga, kami akan bertemu sama-sama, seperti itu. Baik, nah mohon maaf nih, waktu atau sekarang ini Ibu punya putra atau putri begitu? Saya punya putra semua, 3. Tiga. Putra saya 3. SMP kelas 3, SD kelas 4, sama yang kecil 5 tahun. Baik. Yang 5 tahun itu di dalam perut pada saat bapaknya meninggal. Oh, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang mungkin yang sudah besar, yang nomor 1 dan nomor 2, ini apakah juga memahami tentang Ibu masuk kembali ke Islam begitu, dan mereka sendiri seperti apa agamanya? Mereka saya ajak juga. Jadi mereka saya bawa masuk ke yang membaca 2 kalimat syahadat. Mereka saya bawa saat saya ngurus ke Departemen Agama, saya ajak semuanya.
Ya ya, baik. Kita sekarang sudah menjadi Islam. Islam itu sama kayak bakong. Istilah mereka karena mereka masih kecil. Ya. Jadi kalau sholatnya harus ke masjid. Saya bilang, bukan ke gereja lagi. Kemudian apakah mereka juga sempat menanyakan kenapa begitu? Tidak, karena mungkin karena mereka masih kecil, jadi belum ada sampai pertanyaan kenapa gitu. Jadi hanya mengikut saja aku. ya. Baik. Nah kemudian setelah kembali masuk ke Islam begitu Bu, bagaimana kiat Ibu untuk terus mendalami agama supaya keimanan ini jadi kuat, tidak melenceng kembali? Ya benar. Terkadang kita itu ya Bu ya, melihat orang masuk Islam, orang non Muslim masuk Islam, itu kita yang Islam itu senang dengarnya. Tetapi bagi orang yang Islam itu mereka lupa bagaimana misalnya menjaga seperti saya. Kami yang baru masuk Islam kembali itu mereka lupa bagaimana merawat saya atau teman-teman yang lain. Nah, itu tuh lupa. Jadi saya tuh kembali lagi harus mencari sendiri, mengikuti kembali. Saya rajin ke itu, ikut bapak saya karena mendengarkan yang di TV itu MTA, saya mencari di situ lagi. Ikut perkumpulan teman-teman yang ibu-ibu di kampung saya sini, di tempat tugas saya itu yang pengajian, dan saya menghilangkan kontak semua teman-teman saya pada saat saya masih non-muslim. Itu bagaimana saya meningkatkan iman saya adalah menghapus semua nomor kontak yang non-muslim, menghapus semua grup alumni waktu saya SMA, menghapus di HP saya tidak ada lagi yang berbau non-muslim, itu udah tidak ada lagi. Berharap supaya mereka tidak menghubungi saya dan saya tidak menghubungi mereka. Karena kembali ke Islam itu bukan mudah. Bukan hal yang mudah ya. Tidak mudah. Kalau yang misalnya orang Islam mendengar saya balik ke Islam, mereka senang. Bagaimana menjaganya mereka lupa. Jadi kalau saya masih nyimpan nomor kontak-kontak itu dan saya masih komunikasi, mungkin bisa balik lagi ya. Yang saya dapat itu kan beda. Kalau saya tidak siap, kalau saya malah bahaya. Jadi saya menjaga iman saya dengan menghapus dan saya berkumpul dengan orang-orang sesama muslim. Baik. Dan untuk saat ini apakah Ibu juga rutin untuk mengaji atau datang langsung ke MTA Ketapang? Biasanya karena di tempat tugas saya itu namanya Pesaguan. Jarak untuk Ketapang itu dengan saya naik motor atau mobil itu, saya tuh kalau laju 1 jam, kalau saya lambat itu 1,5 jam. Jadi biasanya itu saya ikut online saya, Bu. Ada kajian online-nya ya? Ada kajian online. Kebetulan kemarin COVID jadi online. Waktu 2019 itu saya masih bolak-balik saya di Pesaguan. Kalau untuk saat ini kajiannya sudah offline ya Ibu ya kalau di sana ya? Ya, alhamdulillah kemarin itu Pak Ustadz Amin datang. Iya. Ustadz Al-Amin. Al-Amin. Oh ya. Baik. Kemudian Ibu, apa tadi selain ini ya, terus menyaksikan lewat MTA TV, menghapus semua kontak dengan teman-teman gitu ya. Kemudian kalau untuk ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang agama, Ibu bertanya ke siapa biasanya? Biasanya di pemimpin kami yang di MTA perwakilan itu ada nama Pak Edi Santoso. Dari Jogja ya? Di Ketapang juga. Oh di Ketapang? Oh. Dan yang di sini. Baik. Jadi ini tetap ada tempat bertanya untuk konsultasi seperti itu ya? Iya. Baik. Kemudian kembali ke orang tua. Nah, setelah Ibu ini kembali menjadi seorang Muslim, bagaimana hubungan Ibu dengan orang tua? Alhamdulillah kami semakin harmonis. Yang terutama adalah hubungan saya dengan mas saya. Oh ya. Dulu saya masih non Muslim,
kami tidak pernah Bertegur sapa, menyapa, kami ya. tidak pernah berbicara, hanya diam-diam aja seperti itu. Sama anak saya tidak bisa bercanda, Ya. tapi alhamdulillah setelah saya kembali ke orang tua, saya kembali ke jalannya Allah, emas saya itu yang sangat gratis. Dia bercanda sama anak-anak saya, bisa, ya terasa Hangat ya. Ya, sayangnya ke anak-anak saya tuh, mas saya tuh saya rasakan sekali. Ya, Kalau mungkin seperti anak-anak sendiri ya. Kalau orang tua sih bagaimanapun yang namanya anak dia tetap sayang. Mau seperti apapun dia tetap sayang. Tidak pernah berubah walaupun saya menjadi muslim pada saat itu. Baik, mungkin setelah kembali lagi, kasih sayang mereka sangat-sangat terlihat. Malah kalah saya. Ya. Kadang saya itu marahin anak saya, mereka marah, tidak boleh marahin anak. Baik Ibu. Kemudian sebetulnya apa ya, mungkin ada nggak sih kalimat atau kata-kata nasihat dari Mas atau dari orang tua yang menenteramkan hati Ibu begitu untuk saat ini? Orang tua saya itu hebatnya adalah tidak banyak bicara, tetapi itu dengan tingkah laku hari-hari itulah pembicaranya mereka. Jadi begitu. Saya merasakan untuk kata-kata mereka tidak banyak, tetapi jelas tindakan-tindakan yang jelas itu yang mereka lihatkan. Ya. Kalau dari Mas gimana, dari kakak ini? Kalau kakak, emas saya pun tidak ada kata-kata. Tindak dia itu yang sangat sayang banget sama anak-anak saya, itu yang saya rasakan. Baik, itu ya, jadi lebih ke tindakan, ke sikap, itu perubahannya luar biasa ya. Itu benar-benar luar biasa, tentramnya saya seperti itu. Baik, kemudian mungkin Ibu dari pengalaman Ibu tadi ya, awalnya kan memang muslim, kemudian keluar dan akhirnya meninggal Islam kembali muslim begitu. Baru mengenal kajian kita. Nah ini apa yang ingin Ibu pesankan kepada pemirsa semuanya dari pengalaman Ibu tadi? Diulangi ya Mbak, tadi ada suara jadi nggak jelas pertanyaannya tadi. Baik, dari pengalaman kisah perjalanan yang Ibu alami dari awalnya muslim, kemudian keluar dari Islam dan sekarang alhamdulillah masuk Islam kembali, apa yang ingin Ibu pesankan kepada para pemirsa semuanya? Mungkin pesan saya ini untuk banyak hal ya Mbak ya, untuk guru ngaji, untuk orang-orang muslim seperti kita. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Kalau untuk para guru ngaji, dari pengalaman saya waktu masih kecil. Iya. Untuk guru ngaji, tolong jangan dengan kekerasan. Jangan dibentak, jangan dikeraskan, kasihan. Jangan menyakiti ya Ibu ya. Menyakiti. Karena ini efeknya luar biasa ternyata ya. Karena jangan menyalahkan orang muslim, orang Islam yang keluar dan meninggalkan Islam. Itu sebenarnya adalah kita sendiri. Merasa ini ya. Ini yang membuat kita untuk keluar dari Islam. Iya. Tanpa sadar mereka melakukan itu. Iya. Kalau menjadi guru ngaji itu ya jangan galak-galak. Ya, kedepankan kasih sayang, kelemah lembutan seperti itu ya. Kelembutan seperti Allah mengajarkan. Jadi kalau ada orang Islam pindah menjadi Kristen atau Katolik, itu bukan salah mereka, tapi salah orang-orang yang mendidik mereka, yang mengaji, yang mengajarkan ngaji di rumah mereka baik-baik saja. Tapi saat diantarkan di tempat pengajian itu mereka mendapatkan kekerasan. Iya, ya, ini yang memang jadi pengalaman Ibu ya, yang sudah Ibu alami, dan ini juga yang terus diingat, dan bahkan ketika ditambah ketika SMP juga terulang lagi. Ini yang buat Ibu goyah ya. Iya, itu. Kemudian untuk pesan untuk yang lain Ibu, selain ke guru ngaji. Kita sudah kembali menjadi Islam,
kita boleh, misalnya teman kita yang Islam itu nggak boleh membiarkan kita, tapi kita harus sering banyak bertanya, apa kamu, bagaimana peningkatan imanmu, itu harus sering ditanyakan. Terkadang orang yang sudah kembali ke Islam itu tanpa sadar, kita yang Islam tuh membiarkan. Oh, alhamdulillah kamu sudah kembali Islam. Tapi lupa tindakanmu ke dia itu apa. Setelah itu ya, tindakannya seperti apa. Apalagi seperti saya, pada saat saya non-muslim, saya bukan asal-asalan menjadi non-muslim. Saya belajar di situ karena kitab mereka itu bahasa Indonesia. Karena di Indonesia saya mengerti. Alhamdulillah aja di sini sekarang kita semua kitab di Al-Quran dengan ada arti-artinya, jadi sekarang saya juga lebih paham. Baik Ibu. Iya. Harapan ke depan Ibu seperti apa setelah sekarang Ibu kembali menjadi non Muslim? Menjadi Muslim kembali ya. Menjadi Muslim kembali, harapan saya harus menjadikan sholat 5 waktu itu seperti kecanduan. Saya tuh pengen membuat saya tuh kecanduan 5 waktunya itu dan menjalankan yang seperti Allah inginkan, yang ajarkan seperti itu. Saya ingin membuat saya tuh kecanduan seperti itu. Baik Ibu. Tapi berusaha. Ya, semoga tetap istiqomah ya Bu ya, terus belajar, kemudian tahan godaan begitu ya. Karena semua upaya juga harus terus kita lakukan seperti itu. Baik. Semuanya itu tidak selesai pada saat kita membaca 2 kalimat syahadat. Mungkin ini juga untuk para pemimpin agama Islam gitu. Saat orang kembali ke Islam dan membaca 2 kalimat syahadat, belum sampai selesai di situ. Perjuangannya ini sangat masih panjang ya. Ya, karena kehidupan di luar non-muslim itu tuh sangat menjanjikan, mengenakkan duniawi gitu loh Mbak, maksud saya. Baik. Mengenakkan duniawi surga itu. Dunia begitu ya. Surga dunia itu ada, dan kita sebagai manusia yang masih pengen kedagingan kita masih kuat, pasti akan memilih mereka. Baik Ibu. Terima kasih sekali Ibu Siti Mardiah untuk bincang-bincangnya siang hari ini. Kita semuanya bisa menyimak kisah yang luar biasa, menjadi pelajaran untuk kita semua agar hal-hal seperti yang Ibu alami di masa lalu tidak terulang lagi di masa sekarang atau masa depan begitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Siti. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ida. Baik. Ya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Hikmah bersama Ibu Siti Mardiah dari Ketapang, Kalimantan Barat yang mengisahkan tentang perjalanan mu'alaf Ibu Siti begitu. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.